Baik, perkenalkan saya Kadek Fajar Pramarta Yusdana, dan untuk demo kali ini saya akan mendemokan untuk project ML Agent yang sudah saya buat, yaitu adalah untuk simulasi agent, di mana dia harus menembak suatu musuh, dan juga dia tidak boleh untuk colliding dengan objek-objek ini. Jadi mungkin supaya lebih bisa terlihat gambarannya, saya akan play juga. Di sini untuk modenya, saya hidupkan mode heuristik dulu agar kita bisa melihat bagaimana project ini bekerja. Jadi mungkin untuk heuristik ya bisa di sini agentnya itu masih sekarang adalah heuristik, dan mungkin untuk kameranya saya set dulu menjadi sini supaya terlihat. Nah, kalau misalnya kita play untuk alur project ini yang saya buat atau simulasi yang saya buat itu kira-kira seperti ini. Jadi ada sebuah kotak yang bisa dikontrol, yang bisa kita kontrol, yang dimana nantinya kita harus goal yang dari environment ini adalah untuk membunuh musuh-musuh. Jadi di sini anggapannya ada musuh yang berwarna merah, jadi saya bisa nembak, saya bisa jalan, saya bisa aim untuk senjatanya, dan juga sini ada raycast yang nanti bisa digunakan oleh AI agent. Jadi untuk targetnya nih selain membunuh musuh, itu kalau misalnya dia membunuh musuh sebanyak 2 kali, maka episode itu akan selesai. Anggapannya ML Legends sudah belajar dengan baik. Jadi misalnya saya bunuh lagi di sini, oh ya selain ada menembak, itu juga saya ada reloadnya. Jadi tidak tidak bisa secara terus-menerus untuk agent yang menembak, dia juga harus mengisi reload juga kalau misalnya balet itu sudah habis. Nah, jadi anggapannya kalau misalnya saya bunuh enemy yang ini, makanya episodenya itu akan berakhir dan akan memulai untuk episode selanjutnya. Jadi kalau misalnya saya contohkan lagi, itu saya sudah membunuh satu enemy, dan ini saya sudah membunuh 2 enemy. Jadi mungkin untuk environment-nya kira-kira seperti ini aja, cuma ada walls, ada enemy, dan ada agent-nya. Seperti itu. Nah, untuk kodenya, untuk implementasi kodenya mungkin cukup panjang karena simulasi ini melibatkan enemy-nya, AI-nya, dan juga melibatkan objek-objek yang ada di environment-nya. Tapi mungkin saya akan persingkat saja. Yang terpenting ini ada di heuristic. Mungkin untuk contohnya, kalau misalnya movement itu ada banyak. Jadi ada discrete action, ada aksi 0, ada aksi 1, dan ada aksi 2, dan ada aksi 3 juga. Nah, yang dimana aksi 0 itu adalah aksi yang bisa diberikan oleh agent. Itu kalau misalnya dia itu mau jalan atau tidak. Nah, selain itu juga, untuk aksi 1 itu adalah shoot type. Shoot type ini apa? Jadi anggapannya kalau misalnya shoot type, kalau misalnya dia itu nilainya adalah 1, maka agent atau apa ya, atau target subjek kita, itu dia akan menembak senjatanya. Dan kalau misalnya dia reload, dia akan memiliki shoot type sebesar 2. Selain itu juga, untuk discrete action 2 sama 3 itu kira-kira untuk apa ya, untuk menyetir dari movement dari agentnya. Nah, jadi kalau misalnya discrete action 2 itu digunakan untuk menyetir movement dari agentnya, dia itu pergi ke kanan, kiri, atas, dan seterusnya. Kalau misalnya discrete action 3 itu kira-kira dia untuk menyetir dari senjatanya, untuk bisa menargetkan senjatanya. Nah, kenapa saya di sini menggunakan discrete action? Karena eh, selaku saya melakukan training, itu jika menggunakan continuous action, itu kira-kira model sangat lambat untuk learningnya. Jadi untuk kali ini saya menggunakan discrete action saja. Seperti itu. Selain itu juga mungkin untuk ada observasi yang digunakan oleh agent. Jadi untuk observasi yang paling harus diisi itu ya kira-kira adalah posisi dari agent itu sendiri. Kita lupa juga kita harus normalisasikan karena neural network itu bekerja dengan baik kalau misalnya semua inputnya itu sudah dinormalisasi min 1 sampai 1. Selain itu juga ada weapon angle yang dimiliki agent saat ini, ada weapon use type yang digunakan saat ini, ada walk kalau misalnya dia itu sedang berjalan atau tidak, dan juga ada observasi dari arah berjalannya dari agent. Nah, selain itu juga karena model atau agent itu bisa menembak,
Maka dari itu, saya juga menambahkan observasi yang dimana dia itu berisi jumlah jumlah bullet yang masih dimiliki oleh agent sebelum dia harus melakukan reload. Selain itu juga ada observasi untuk reload time, ada observasi juga untuk cooldown dari menembaknya. Jadi agent tidak boleh menembak terus-terusan. Jadi dia harus mengecek juga untuk current shoot cooldownnya, karena nanti ada penalty. Seperti itu. Nah, selain dari observasi standar ini, itu juga saya memberikan observasi sebuah rekas yang sudah terlihat tadi. Rekas ini kira-kira cukup simpel, cuma rekas sebesar 360 derajat, dan kita tambahkan observasinya, yaitu berupa panjang dari ray-nya. Panjang dari ray-nya. Jadi, jika ray semakin pendek, maka ada objek yang di dekat dari agent itu. Nah, selain itu juga dia harus mengetahui objek-objek atau enemy-enemy atau bullet yang ada di environment sekarang. Jadi untuk caranya, saya cuma ngelup aja. Di sini ada type object, di mana ini adalah merupakan sebuah one hot encoding. Jadi one hot encoding itu kira-kira begini. Kalau misalnya dia itu bullet yang dimiliki oleh player, maka type OB atau type object pada index 0 itu 1. Tapi kalau misalnya bullet type-nya itu dimiliki oleh enemy atau 1, maka type OB1 itu adalah 1. Selain itu juga kalau misalnya dia merupakan enemy, maka type OB2 adalah 1. Seperti itu. Jadi mungkin kenapa saya tidak menggunakan satu float aja, kenapa saya menggunakan 3 float, itu karena model lebih baik untuk learning. Jika tipe-tipe itu terpisah menjadi seperti one hot encoding. Seperti anggapannya machine learning biasa untuk menghandle menghandle data kategorikal. Nah, selain itu juga ada data. Data ini merupakan data dari objek dinamisnya, yaitu cuma ada distance atau apa ya, bukan distance sih, atau distance relatif dari player kepada objek itu. Jadi untuk relatifnya itu kira-kira cuma uh, posisi objek saat ini dikurangi posisi dari agentnya. Jadi mungkin kenapa saya tidak menggunakan secara langsung atau secara langsung posisi dari objek itu, karena saya training atau selaku saya training sebelumnya itu lebih baik dia diberikan posisi relatif, karena dia bisa lebih tahu gimana apa ya, order yang harus dia perhatikan saat ini. Kalau misalnya ada bullet yang lebih kecil atau relatif positionnya, maka dia lebih secara besar untuk menghindar dari posisi itu. Seperti itu. Selain itu juga, di sini ada data 2, yaitu merupakan apa ya ini? Oh ya, ini adalah arahnya, arah dari relatif positionnya atau distance-nya. Ini juga ada float atau value dari distance itu sendiri. Jadi ada 4 data, dan nanti kita akan append kepada buffer sensor. Nah, kenapa saya tidak menggunakan sensor? Karena buffer sensor itu lebih baik jika objeknya itu adalah objek dinamis. Dalam hal ini objek dinamis kan karena dia itu bisa di-spawn dan bisa di-destroy juga. Nah, yang terpenting juga ada on action receive. Jadi setelah model melakukan inferencing, dia akan memberikan suatu action, yang dimana pada setiap action itu kita akan mengurangi rewardnya, supaya kita ingin mencari action yang paling optimal. Di sini discrete action itu ada banyak. Pada discrete action 0 itu seperti saya bilang, dia itu warp. Discrete action 2, discrete action 1 itu adalah weapon use type. Discrete action 2 itu adalah untuk nge-handle arah dari walking. Discrete action 3 itu adalah menghandle arah dari senjata. Nah, setelah itu juga di sini mungkin untuk fix update-nya tidak terlalu penting, tetapi di sini kalau misalnya dia sudah terbunuh, maka episode akan selesai. Jadi kalau misalnya dia sudah membunuh 2 enemy, maka episode akan selesai, tapi kita akan berikan reward. Jadi anggapannya model sudah sukses untuk belajar pada episode tersebut. Nah, selain itu juga, ini mungkin untuk logik-logik dari aplikasi, dan juga ini yang terpenting juga, kalau misalnya model itu action adalah menembak, tetapi weapon itu saat ini sedang apa ya, sedang dalam cooldown. Jadi di sini di shoot ini dia akan sukses kalau misalnya reload time itu
tidak lebih dari 0, shoot cooldown itu tidak lebih dari 0, dan bulletnya itu lebih dari 0. Nah, kalau misalnya dia sukses, maka kita kasih reward. Tapi kalau misalnya dia gagal, dan model itu memberikan input yang itu dimana kita harus menembak, tapi weapon itu masih reload atau masih cooldown, maka kita akan berikan penalti. Nah, dalam hal ini kita anggapannya berharap agar model itu tidak secara apa ya, secara random untuk mencet-mencet dari tombol shoot-nya. Jadi kita ingin model hanya menembak kalau misalnya weapon itu sudah siap untuk menembak. Nah, selain itu juga sama untuk reload. Kalau misalnya belum waktu untuk reload, maka model akan diberikan penalti juga. Tapi kalau misalnya sudah waktu untuk reload, maka model akan diberikan dari reward. Mungkin ini bisa kita skip aja karena cukup panjang. Nah, selain itu juga kalau misalnya dia itu menabrak tembok, maka kita akan mengurangi rewardnya. Hal ini ya bertujuan agar model tidak secara ngawur untuk memberikan arah dari movementnya, agar dia bisa menghindari dari wall-wallnya seperti itu. Nah, mungkin selain combat agent, mungkin ada bullet, enemy health, dan lain-lainnya. Tapi mungkin itu hanya implementasi dari environment. Yang terpenting itu adalah di health. Jadi di health itu dimiliki oleh um, enemy dan juga dari agent itu sendiri. Jadi di health ini itu saya ada memberikan add reward multiplier kalau misalnya dia itu sedang hit. Jadi saya juga ada memberikan kill reward. Yang mana kill reward itu terjadi jika agent atau enemy yang memiliki health script ini itu mati. Nah, caranya untuk memberikan reward itu cuma nambahin aja. Kalau misalnya health itu kurang dari 0, maka kita akan memberikan reward dari kill reward. Tetapi kalau misalnya tidak mati, maka kita akan memberikan reward sebesar health yang sudah dikurangi dikali add reward multiplier-nya. Nah, dalam hal ini untuk add reward multiplier itu bisa dilihat di sini. Prefabs ini ada di enemy. Kalau enemy itu dia akan diberikan reward positif kalau misalnya kita ngehit enemy-nya ataupun kita ngekill enemy-nya. Seperti lihat di sini. Tetapi kalau misalnya yang di hit itu adalah agent, maka dari itu kita akan memberikan apa ya? Memberikan penalti karena kita tidak ingin player kita itu di hit secara terus-menerus atau bahkan kita juga tidak ingin player yang kita miliki sekarang itu mati. Jadi kalau misalnya player mati, maka dia akan dikurangi sebesar 40 untuk rewardnya. Nah, jadi mungkin untuk environment dan implementasi scriptnya seperti itu aja. Selain itu juga ada setting dari ininya, trainingnya. Nah, untuk trainingnya itu saya menggunakan CPU aja karena selaku saya training itu lebih cepat. Selain itu juga untuk next step itu saya ubah menjadi 300.000 karena model bisa apa ya, masih bisa terus learning dibandingkan dari max step pada defaultnya. Jadi defaultnya itu kalau nggak salah adalah 50.000, tetapi setelah saya training terus, dia itu masih bisa learning terus-menerus sampai 300.000. Nah, di sini juga karena training itu cukup lambat, jadi saya menggunakan build dari ininya, build dari Unity itu sendiri, dan saya juga untuk jalankan trainingnya itu pada build-nya. Jadi bukan pada editor, tetapi saya jalankan pada build-nya. Nah, untuk NV2 supaya lebih cepat juga, saya menjalankan 6 instance agar model bisa lebih cepat untuk belajar. Nah, jadi anggapannya seperti itu. Kalau misalnya saya play lagi supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Bisa jalan dan nembak dan lain-lainnya. Dan juga ada enemy-nya. Nah, mungkin saya akan memberikan contoh untuk trainingnya. Kalau misalnya saya ubah di sini, environment-nya itu saya ubah dulu. Apa ya? Untuk behavior type saya ubah dulu untuk bukan inference, yaitu default agar saya bisa training. Setelah saya ubah menjadi training, mungkin saya akan hidupkan lagi atau mungkin satu saja dulu supaya bisa terlihat aja. Dan saya harus menjalankan scriptnya. Nah, tapi karena saya menjalankan pada editor untuk saat ini,
supaya bisa mendemokannya lebih jelas, mungkin saya akan menghilangkan dari ininya dulu. Nah, setelah itu kita bisa jalanin manajernya. Run ID saya berikan combat team. Baik, jadi sini trainingnya sudah siap. Kita mungkin tambahkan lagi untuk environment-nya agar model bisa belajar lebih cepat. Jadi ini anggapannya untuk training pada step 0 atau model masih melakukan eksplorasi untuk mendapatkan reward yang lebih baik. Ya, jalan ya. Baik, mungkin ada perubahan sedikit karena pada editor itu ternyata tidak bisa menggunakan CPU kalau misalnya saya menggunakan uh, library yaitu adalah CUDA. Tapi ini tidak masalah. Untuk demo kali ini saya akan menggunakan CUDA saja dan threaded itu saya matikan dulu. Tapi kalau misalnya pada build itu ternyata bisa menggunakan CPU, tetapi untuk demo kali ini saya menggunakan CUDA dulu. Jadi setelah saya nge-run ini, buat trainingnya, itu kita tinggal jalankan aja. Nah, setelah jalan, maka model akan training. Jadi training model itu bisa kita lihat pada awal itu dia ngawur untuk jalannya dan menembaknya juga ngawur. Dia pergi ke sana kemari, padahal dan dia menembak, padahal tidak ada musuh di depannya. Bisa kita lihat lagi juga, ini ada modelnya. Dia ke sana kemari, musuhnya ada di sini, tetapi dia menembaknya tidak agak ngawur, seperti itu. Bisa kita lihat model itu masih nabrak tembok, nabrak-nabrak tembok, dan ini juga nabrak tembok. Nah, jadi anggapannya pada saat training awal-awal itu kira-kira model tidak terlalu cerdas untuk uh, agentnya, untuk menembak dan lain-lainnya. Tapi di sini saya sudah menjalankan modelnya itu sekian lama. Jadi untuk hasilnya itu kira-kira ada screenshot juga. Pada awalnya itu pada step 5000 itu kira-kira modelnya masih cukup bodoh dan pada seiring waktu itu modelnya ternyata bisa terus terus learning, terus learning, terus learning hingga dia minus 78. Tetapi ini hanya pada 100.000 step. Jika saya menaikkan lagi untuk stepnya, itu ternyata model bisa lebih baik untuk learningnya. Bisa kita lihat di sini pada step 125.000 itu model sudah mendapatkan 72 reward. Selain itu lagi, kalau misalnya saya skip di sini, itu pada step apa ya? Nah, di sini yang terakhir, itu pada step 300.000, itu saya sudah, atau model sudah bisa mendapatkan reward itu rata-rata adalah 120 dengan standar deviasi yang jauh lebih rendah dibandingkan pada training awal ini. Nah, jadi pada training awal itu cukup buruk ya, bisa dilihat. Nah, mungkin saya juga akan mendemokan untuk ininya, uh, pas saya menggunakan CPU. Jadi saya sudah build untuk Unity-nya, saya taruh pada part ini, dan kalau misalnya kita jalankan, seperti ini dia. Combat team juga, dia akan menjalankan 6 instance Unity, yang dimana dia akan menggunakan untuk training. Ini tunggu dulu. Nah, bisa kita lihat sudah ada 6 instance Unity, ya, dimana mereka itu akan learning. Wah, mungkin agak ini ya. Uh, Baik, maaf sekali lagi. Ternyata saya lupa kenapa error tadi pada saat menekan CPU. Itu karena saya belum memberitahu pada PyTorch ya, agar dia itu tidak sama sekali menggunakan CUDA.
Jadi caranya itu adalah dengan menambahkan ini saja, tinggal di run ini saja. Setelah itu kita bisa menjalankan lagi ML Agent yang mungkin agak nge-crash tadi. Di sini saya menggunakan CPU karena ya untuk pengalaman saya itu paling cepat pada saat saya training model sebelum-sebelumnya. Nah, bisa kita lihat pada setiap ini itu cukup banyak. Nah, ada banyak instance dan di mana setiap instance itu ada 4 buah apa ya 4 buah tempat environment training. Jadi pada hari-hari sebelumnya itu saya training menggunakan build-nya ini. Itu kira-kira cukup lama juga. Mungkin membutuhkan waktu sekitar berjam-jam. Tetapi mungkin untuk saat ini saya juga sudah save modelnya. Bisa kita stopkan terlebih dahulu. Nah, ini mungkin sudah selesai. Sudah saya stop dulu. Yang dimana saya sudah simpan model itu ada di sini. Hmm, oh ya, di sini aja. Di results. Nah, di sini saya menyimpan model itu dalam bentuk ini, combat build, yang dimana saya sudah mengimport pada Unity. Di sini ada models, bisa lihat ini adalah combat, dan bisa kita lihat di sini juga untuk mengetes model itu seperti apa. Pada saat saya sudah selesai training, yaitu 300.000 step, itu kira-kira modelnya terlihat seperti ini. Dan mungkin cukup cerdas. Jadi kita inference only, dan kita juga berikan modelnya yang sudah saya simpan tadi pada combat build yang sudah saya import. Nah, jadi jika kita melakukan inferencing dan tidak training, kira-kira akan terlihat seperti ini. Nah, mungkin untuk awal-awalnya dia masih agak ngawur untuk nembaknya, tetapi dia sudah lebih bisa melakukan aiming pada musuh-musuhnya. Jadi bisa kita lihat ini modelnya, ada musuh, dia tidak menembak secara ngawur kiri kanan atas, tapi dia sudah mulai mengarahkan senjatanya. Mungkin walaupun arahan senjatanya itu tidak secara 100% akurat, tetapi at least untuk dari agent ini dia itu sudah bisa untuk mulai untuk apa ya? Untuk mendapatkan reward yang lebih baik lah. Dan juga dia sudah mulai untuk tidak menabrak-nabrak tembok karena dia sudah bisa mendapatkan informasi dari recastingnya juga. Bisa kita lihat di sini. Tapi mungkin dia masih agak ngawur untuk nembak musuh yang tidak apa ya, yang berada di belakang tembok. Tetapi kalau misalnya musuhnya itu tidak berada di dalam tembok, maka dia bisa lakukan aiming pada musuh tersebut dan bisa membunuh musuh tersebut secara mungkin efisien lah bisa dibilang. Bisa kita lihat di sini di modelnya dia menembak-nembak, tetapi ada musuh yang lebih dekat, dia akan mengganti aim dan membunuh musuh yang lebih dekat tersebut. Dan di sini bisa kita lihat lagi modelnya nembak-nembak untuk musuh yang main jauh. Karena mungkin untuk recastnya juga tidak terlalu jauh, mungkin model tidak bisa apa ya, tidak bisa menginferensi kalau misalnya musuh tersebut tidak bisa dibunuh. Seperti itu. Tapi tidak apa-apa karena untuk model saat ini cukup baik dengan reward yang sudah kita tahu. Itu sudah mendapatkan reward pada 120 poin. Bisa kita lihat lagi di sini. Dia menembak-nembak dan ini mungkin jauh dan ada musuh yang spawn lagi lebih dekat. Dia awalnya nembak pada sini, namun dia akhirnya nembak pada yang lebih dekat. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini juga bisa kita lihat model menembak-nembak. Ini mungkin ada yang lebih dekat lagi, dia ganti aim. Ada yang lebih dekat, dia ganti aim lagi. Nah, seperti itu. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari ML Agent yang sudah saya buat untuk environment juga yang sudah saya buat. Saya terima kasih untuk sudah nonton sampai saat ini. Saya tutup dengan terima kasih. Oh ya, saya juga Kadek Fajar Partai Sedana dengan NRP 5025231185. Terima kasih.